Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana ya Allah wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah teman-teman kita bisa bermuajah secara virtual. Insya Allah ini pertemuan terakhir ya, karena menurut info tanggal 8 ya, menurut jadwal yang dulu dirilis oleh P2K KKM itu tanggal 8 Juni itu UAS. Tapi sampai sekarang belum ada belum ada keterangan lebih lanjut apakah UASnya jadi tanggal 8 Juni atau tidak. Jadi teman-teman silahkan menunggu saja gitu ya. Nah, untuk saat ini kita akan bahas insya Allah dua materi kita jadikan satu. Pertama zakat fitrah, yang kedua adalah mustahik zakat ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik, saya akan share screen dulu. Oh ya. Baik teman-teman, mohon maaf nunggu. Ini di Bismillah, semoga sinyalnya lancar dan tidak ada kendala ya. Materinya ini kita akan dua materi langsung jadikan satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Zakatul fitri, zakat fitrah ya. Insyaallah lebaran kemarin kita sudah menunaikan semua. Ta'rifu zakatul fitri, pengertian zakat fitrah. Zakatul fitri hiya qadrun muayyanun minal mal yajibu ikhrajuhu inda ghurubi syamsi akhira yaumin min ayyami Ramadan bi syurut muayyanah an kulli mukallafin wa man talzamuhu nafaqatuhu. Zakat fitrah itu adalah ukuran tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan, yajibu ikhrajuhu. Kapan? Inda ghurubi syamsi, jadi wajibnya itu ketika matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tentunya. Siapa yang wajib? Angkulli mukallafin wa man talzamatuhu nafaqatuhu wa man talzamuhu nafaqatuhu, dan orang yang ada di bawah kewajiban kita tanggungan nafkahnya. Jadi kalau saya punya anak, punya istri, berarti istri saya juga wajib mengeluarkan zakat, anak saya juga wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang wajib? Ya orang tuanya. Gitu ya. Itu definisi dari zakat fitrah. Wasumiyat bidzalika li'annaha tajibu inda fitrin nas min shaumi Ramadan wa tusamma zakatul badan li'annaha tukhratu lis-shaimi minal rafas. Kenapa disebut dengan zakat fitrah? Karena zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan ketika manusia sudah mokel ya, ketika manusia sudah berbuka, istilahnya berbuka puasa, sudah tidak berpuasa lagi, makanya itu zakat fitri. Disebut juga zakat badan karena zakat fitri itu dia berfungsi sebagai penyuci ya, penyuci bagi orang yang berpuasa minal rafasi, dari keburukan. Makanya disebut dengan zakat badan, dan itu kita sudah jelaskan kemarin di pengantar zakat ya, muqaddimah fi zakat itu. Dengan zakat itu ada mal, ada zakat badan, yang disebut juga dengan zakat fitrah. Nah, ini penjelasannya saat ini. Wa hukmuha wajibun, hukum zakat fitrah adalah wajib ya. Wal aslu fi wujubiha riwayah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin, rawahul Bukhari wa Muslim. Dalil normatifnya adalah hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah memfardukan atau mewajibkan zakat fitrah di hari Ramadan kepada seluruh manusia, baik laki-laki, perempuan, baik merdeka ataupun budak, semua wajib.
Berapa ukurannya? Suatu sok min tamrin. Kalau dulu ada kurma kan. Makanya nanti ulama di belakang setelah dijelaskan istilahnya kutil balad. Kalau di sini ya beras atau jagung gitu loh. Apakah boleh diuangkan? Ulama beda pendapat nanti. Kalau Abu Hanifah boleh, zakat fitrah boleh diuangkan. Kenapa? Karena lebih fleksibel. Kadang ketika mau lebaran orang itu tidak butuh beras tapi butuh uang misalnya, makanya dia lebih fungsional. Itu pengertian zakat fitrah dan hukum zakat fitrah. Berikutnya adalah syurutu wujubiz zakat, syarat wajibnya zakat. Tajibu zakat al-fitri bisyarati syurut. Pertama adalah Islam ya, al-Islam. Fala tajibu al-kafir al-asli wujub mutalabah fid dunya. Jadi kalau orang kafir ya tidak punya kewajiban. Jadi pertama Islam gitu ya. Yang kedua, ghurubi syamsin akhir yaumi Ramadan. Jadi terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau belum terbenam matahari posisinya belum wajib gitu ya. Jadi syarat itu kan sesuatu yang mempersyarati ya, mendahului wajibnya sesuatu. Faman mata ba'da ghurubi dzalikal yaum wajabat zakatul fitri anhu. Barang apabila ada orang mati setelah terbenam matahari habis maghrib mati misalnya, dia sudah wajib. Wajabat zakatul fitri anhu sawaun mata ba'da an tamakkara min ikhrajiha ma taqablahu bihilafi man ulida ba'dahu. Berbeda kalau mati ya, jadi terbenam matahari kemudian habis maghrib kan udah terbenam ya, habis maghrib ada orang meninggal ya, yang meninggal itu wajib zakat fitrahnya. Beda kalau melahirkan, kalau yang lahir malam Idul Fitri misalnya dia tidak wajib, itulah teman-teman ya. Waman mata qabla ghurubihi syammasahu ghurubi syamsi lam tajid fi haqqi bila fi maulid qablahu, kan gitu bahasanya. Yang ketiga, ayyujad ladaihi fadlun minal mal. Islam menangi terbenamnya matahari, dan yang ketiga adalah ada harta. Artinya bukan orang fakir miskin. Kalau memang tidak ada sama sekali ya tidak wajib, mau dimakan nggak ada kok, gitu lah ya. Ayyujad ladaihi fadlun minal mal. Jadi si orang ini, si mukallaf ini, dia memiliki kelebihan dari harta. Yuzidu aqwati wa quti yalihi fi yaumil id, yang sekiranya mampu bertahan sampai hari lebaran gitu lah. Untuk keluarganya ada, untuk dirinya ada. Kalau ada lebihnya maka wajib zakat. Kalau enggak, ya enggak wajib, res. Enggak punya uang kok, gitu lah ya. Fayajibu ala man tawaffarat lahu hadhihi syurut salasa ay yukhrij zakatal fitri an nafsihi wa amman talzamahu nafaqatuhum ka usulihi wa furu'ihi wa zawjatihi. Barang siapa yang tiga syarat ini, Islam, menangi terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dan punya kelebihan harta ya, maka wajib dirinya mengeluarkan dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Misalnya kita punya orang tua di bawah tanggungan kita, maka orang tua kita yang ngasih zakatnya. Wa furu'ihi, dan anak-anak dan cucu kita misalnya. Wa zawjatihi, dan istri-istri kita. Jadi memang wajib semuanya ya. Tanggungannya begitu ya. Mohon berikutnya jenis zakatul fitrah wa qadriha. Jenis zakat fitrah ini wa qadriha dan ukurannya. Zakatul fitrah hiya sa' min ghalibi qutil baladi alladhi yuqimu fihi al-mukallaf. Jadi zakat fitrah itu satu itu apa sih? Ya. Habis ini kita jelaskan kalau versi Indonesia kira-kira berapa kilo. Min ghalibi qutil balad alladhi yuqimu fihi al-mukallaf. Ini harus dijadikan standar oleh teman-teman. Jadi kutil balad, ghalib itu kebiasaan makanan pokok di suatu desa. Tempat kita berdiam itu makanan pokoknya apa biasanya? Oh, makanan pokoknya itu adalah beras misalnya. Maka itu menjadi wajib.
Mohon maaf teman-teman. Bentar. Bentar teman-teman ya. Ya Allah. Aduh, mohon maaf kalau agak terganggu ya teman-teman. Jadi zakat fitrah. Zakatul fitrah hiya sa' min ghalibi qutil balad alladhi yakun fil mukallaf wa yujzi'ul juz' al-a'la min adna alladhi huwa ghalibu qutil balad lal aqs walakin ghaliba qutil balad afdal bi dalil riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah yamal fitri sa'an min ta'am wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zanib wal aqit wat tamar. Jadi ini semua khas makanan orang-orang Arab. Nah, kalau kita apa sebenarnya? Ya, apakah wajib beras? Kalau saya sendiri sebenarnya sepakat. Kalau saya lah ya, saya biasanya pakai uang. Saya ikut yang mazhab Hanafi ya. Kenapa? Karena itu lebih fleksibel ya. Uang itu seharga dari satu sa itu sekitar berapa kilo? 4 berapa kilo gitu ya kalau tidak salah. Jadi biasanya di yayasan-yayasan kayak Nurul Hayat misalnya, kemudian kayak siapa lagi? Apa namanya? Al Jihad ya. Itu juga biasanya mereka ada paket. Jadi paket zakat fitrah, paket Ramadan misalnya, kemudian paket bingkisan yatim itu biasanya ada semua. Kalau zakat fitrah kemarin saya itu ke via Yanmu ya, Yayasan Muqawimul Ummah, dan saya hanya transfer aja. Dan per zakat fitrah itu berapa? 30 berapa cuma gitu lah. Itu setelah dikurskan ke harga beras sekitar 5 kilo nggak nyampe mungkin ya. Ini sangat-sangat murah sekali sebenarnya. Meskipun ada ulama tidak membolehkan, ya monggo saja gitu lah ya. Kalau Syafi'i tetap harus kutil balad, tapi kalau saya lebih enak kok, lebih sesat mengikuti logika Hanafiyah ya, yang membolehkan. Bahkan ulama banyak yang membolehkan pakai uang itu boleh gitu lah. Itu kembali ke individu masing-masing. Kalau saya kenapa lebih memilih uang kalau saya ya, karena lebih fungsional gitu lah ya, lebih fungsional, jadi lebih nggak ribet gitu lah ya. Yang penting kan niatnya ya Allah, ketika terserah saya niat untuk saya, istri saya, 2 anak saya, kan gitu aja. Jadi lebih fungsional kalau bahasa mahasiswanya, lebih fungsional, lebih relevan, lebih tepat katanya gitu lah ya. Kalau beras kan bisa kalau uang bisa dibelikan beras, tapi kalau beras mau ditukar ke uang masih repot lagi kan gitu ya. Berikutnya adalah auqat ikhraj zakatul fitri, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Auqatu ikhraj zakatul fitri khamsatun. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Ya. Pertama waktu wajib, waktu wujub ya. Innahu yubda'u bi ghurubi syamsin akhir Ramadan. Jadi kalau sudah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya, dengan syarat wajibnya di atas tadi itu Islam, kemudian apa namanya, dia ya Allah mampu ya Islam, kemudian menangi terbitnya terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, kemudian dia mampu karena punya kelebihan harta misalnya, itu waktu wujubnya adalah innahu yubda'u bi ghurubi syamsi akhir yaumir Ramadan. Jadi kalau sudah terbenamnya matahari itu sudah waktu wajib sampai sebelum Idul Fitri. Yang kedua waktu fadilah, waktu yang utama kapan? Yaumul Id ba'da tulil fajri.
Jadi setelah terbitnya fajar itu waktu utama. Wa qabla salatul id, dan sebelum salat id. Gitu ya. Wal afdal ba'da salatil fajr. Jadi setelah subuh kita ngasih ke siapa terserah. Nah, ke siapa? Habis ini kita jelaskan ya. Mustahik zakat itu siapa saja kira-kira. Kemudian waktu karaha, waktu yang makruh. Wa huwa ayu akhira az-zakah an salatil id ila nihayat yaumil id. Jadi setelah salatnya sampai ke hari pertama Idul Fitri itu. Nah, itu sudah makruh ya, ya. Kemudian yang keempat waktu hurmah, waktu haram. Wa huwa ta'khiruha 'an yaumil id. Fa in akharaha anhu asima waladhi wal qada, wajib. Jadi kalau dia sampai hari pertama Idul Fitri tidak mengeluarkan, dia menjadi berdosa teman-teman sekalian ya. Ya tetap wajib bayar gitulah. Berikutnya ma yuqra'u 'inda daf'iz zakah wa akhliha. Apa yang dibaca ketika menyerahkan zakat atau mengasihkan zakat dan wa akhliha, dan ngambil zakat gitu ya. Wa yustahabbu liman akhadha az-zakah ayyad'u anhu idal akhli ajarakallah fima ataita wa ja'alahu laka tahuran wa barakallahu fima atqaita. Ini bagi orang yang ambil zakat terutama atau sa'i ya, orang yang ngambil zakat atau orang yang ngambil zakat ke donatur-donatur itulah. Kan ada kalau di rumah hayat atau di rumah kerja ada tugasnya, memang zakat itu diambil ke rumahnya misalnya. Ketika ngambil itu disunahkan ajarakallahu fima ataita wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima atqaita. Nah, sementara orang yang mengeluarkan zakat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah semoga dikabulkan. Gitu ya. Ya Indonesia juga ada masalah, intinya adalah ketika niat zakat itu semoga kita betul-betul dibersihkan. Kan logikanya matur nuwun nggih, ketika kita ngambil zakat ke para donatur atau orang yang muzaki ya, itu pasti kita berterima kasih toh, semoga manfaat, semoga berkah, kan gitu ya, sama saja sebenarnya gitu ya. Cuma kalau Arabnya silahkan monggo. Dan kalau orang yang ngasih zakat, ya Allah semoga dikabulkan. Karena zakat fitrah adalah zakatul badan. Nah, siapa saja yang boleh atau berhak disebut dengan mustahik zakat itu, kita akan lanjutkan sebentar lagi teman-teman ya. Karena ini sudah sesi terakhir. Nah, masarif zakat al-fitri ya. Jadi dikasihkan ke siapa saja kira-kira zakat fitrah itu. Al-mustahiqu liz-zakah. Laqad zakarallahu ta'ala al-mustahiqina alladziina tasarrafa ilaihim az-zakah biqoulihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa fis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Wa min tilkal ayat tu'rafu bi anal asnaf allati tudfa 'alaihim zakah samaniyah wa tafsil kama yali. Ini ayat yang secara qat'i lurut ya, yang secara qat'i, yang secara jelas menjelaskan ya, menandaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan di sini ada 8 disebutkan asnaf as-samaniyah. Yang pertama al-faqir ya, al-faqir. Innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi al-faqir. Siapa fakir itu? Wa huwa alladzi laisa lahu malun wala kasabun aflan. Tidak punya harta, tidak punya pekerjaan aflan sama sekali, pure murni. Akhirnya nggak tahu apa-apa ya. Ada nggak di Indonesia? Mungkin bisa jadi ada. Gelandangan di pinggir jalan misalnya, harus nggak tahu oma, nggak tahu apa ya, mangan ya. Hari itu hanya cukup hari itu misalnya gitu ya. Itu fakir. Awalahu kasabun aw malun walakin la yaqa'u mawqi'an fi kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan. Atau punya pekerjaan tapi tidak cukup ya. Anaknya banyak gitu, tidak cukup misalnya untuk makan, untuk tempat untuk pakaian, untuk tempat. Nah, itu namanya fakir ya. Aduh ya Allah.
bi ayahsul aqalla min nisfin ma yakfihi. Jadi kaman yahtaju fi syahri khamsa min alaf rupiah wa yahsul aqalla min nisfiha. Jadi penghasilan, jadi kalau kebutuhannya satu bulan misalnya 1 juta, dia nggak nyampe 500 penghasilannya, ya jelas kurang, itu namanya fakir. Berikutnya adalah al miskin ya. Nah, miskin. Ya Allah, bentar, mohon maaf teman-teman. Saya agak pilek dan flu ya. Al-miskin yang kedua, wa huwa man lahu syai'un yasuddu masaddan min hajatihi wa yaqumu mawqi'an min kifayati walakinnahu la yakfihi. Kalau fakir enggak duwe apa-apa ya. Wis gak duwe kasab, gak duwe duwe, wis gak duwe apa-apa. Nek miskin duwe apa-apa ning ora cukup. Jadi masih lebih parah fakir gitulah. Miskin itu di atasnya fakir. Jadi fakir itu paling bawah kira-kira gitu. Yang ketiga al-amil au as-sa'i, orang yang bekerja. Bahwa alladhi yasta'miluhul hakim fi akhdhi zakat. Orang yang diangkat oleh hakim, oleh pemerintah untuk atau yayasan tertentu untuk mengambil zakat min arbabiha dari para tuannya dan mentasarrufkannya, memberikannya ila mustahiqiha pada orang yang berhak. Ya banyak di sini orang yang ambil itu banyak di terutama di yayasan-yayasan tertentu ya. Boleh. Fayuk dia minaz zakah wa in kana ghaniyan, boleh meskipun dia artinya tidak miskin tidak fakir, dia boleh menerima zakat dia. Kenapa? Karena dia bekerja di dalam konteks zakat. Hadza illa yaj'al lahul hakim ujratan min baitil mal. Itu kalau si amil tadi itu orang yang bekerja itu tidak digaji oleh baitul mal. Kalau sekarang kas negara misalnya. Kalau kas negara tidak boleh ngambil lagi. Misalnya pemerintah dia punya Basnas, badan amil zakat. Kalau sudah para amil ini digaji oleh negara, maka dia tidak boleh ngambil dari zakat. Itu maksudnya ya. Yang keempat al-mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum ya. Mu'allafah orang yang hatinya masih lemah. Dan ini ada 4. Man aslama wa niyatuhu dha'ifah fil Islam. Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah niatnya di Islam gitu ya. Maka dia disebut mu'allafah qulubuhum. Yang kedua syarifi qaumihi yurja bi iqatihi Islam nadairihi. Para ada tokohnya, orang sesepuh, orang mulia di sebuah kampung ya. Kalau kita ngasih ke ke beliau, ke guru kita misalnya, guru tulang misalnya ada ya. Orang yang mulia di kampung itu akan menarik orang untuk ikut Islam misalnya, karena orangnya berpengaruh misalnya, itu boleh, itu masuk mu'allafah qulubuhum. Kemudian yang ke C, muslim yuqatil au bi khauf mani zakah hatta ya'milillah. Jadi orang yang muslim yang terbunuh atau takut ya atau takut dia mencegah zakat ya, hatta yahmilaha ilal imam, sampai dia membawanya ke imam. Jadi kalau termasuk mu'allafah juga menurut kitab ini itu adalah ya orang yang takut, bahasanya ya, bukan penakut sebenarnya. Jadi ada sebuah perkara nanti di mana dia dikhawatirkan gitu lah ya, sampai dia konflik dan membawanya ke imam, sehingga kalau dia sampai begitu maka dia diperbolehkan untuk menerima zakat. Mu'allafah qulubuhum istilahnya. Atau orang yang terbunuh, maaf teman-teman, jadi gak kesen ya karena man yuqatil man yalihi minal kufar wal bugha fa yu'ti minaz zakat in kana yatahu ashal min ba'si jaisin. Jadi orang-orang yang berperang juga boleh
habis orang berperang ya, tidak punya biaya. Kalau sekarang mungkin tentara atau polisi atau siapa konteks, tapi dia kan beda konteks kalau sekarang. Cuma biasanya kalau mu'allafah qulubuhum secara umum dia dimanai orang yang mu'allaf, jadi orang yang hatinya masih lemah, baru masuk Islam dan tidak kuat gitu lah ya, maka dia disupport dengan zakat. Kalau kaya tidak gitu lah. Konteksnya itu sebenarnya poinnya. Kemudian kelima adalah al-mukatibu man katabahu saidu kitab sahatan fa idul sekali yusaiduhu. Dzalika fit tahriri minar riqqi ya. Orang yang tukang juru tulis lah kalau sekarang ya. Bahwa man kitabuhu man katibuhu saidu kitabatan sahihatan fayu'ti minaz zakati yusaidahu dzalika. Ini budak apa ya? Saya tidak menemukan bahasanya Pak. Budak mukatab, kalau bukan mukatib, mukatab. Budak yang dimerdekakan gitu lah. Tapi masih saya tidak ngerti bahasa Indonesianya apa, tapi mukatab itu bahasa fikih klasik sebenarnya ya. Budak yang mungkin masih terikat kontrak dengan tuannya mungkin, tapi sekarang kan sudah tidak ada budak mukatab itu. Kemudian al-gharim alladzi istadana bi ghairi ma'siyatin fayu'ti minaz zakat. Orang yang gharim, orang yang banyak hutangnya gitu. Tapi hutangnya tidak untuk maksiat, bukan berjudi, tapi yang betul-betul kebutuhan, tertimpa hutang, kemudian ya dia maka berhak untuk menerima zakat ya. Ini perinciannya banyak, tapi intinya gharim lah gitu ya. Kemudian al-ghuzat itu al-mutatawi'un alladzina ya'khuzuna martaban min ad-duyun ala khurujihim ila al-jihad. Itu namanya zakat wa in kana lahu malun fi biladihi. Jadi para tentara yang berperang gitu lah ya. Itu juga boleh berhak meskipun dia di rumahnya dia punya uang, tapi ketika dia di medan perang dia berhak menerima zakat. Kemudian yang ke-8 ibnu sabil ya, al-musafir au munshi as-safar. Ya, orang yang pergian lah ibnu sabil ya, kira-kira begitu. Yang sekiranya dia tidak punya nafkah untuk nyampe kembali ke rumahnya. Jadi banyak kan orang-orang musafir yang tidak bawa apa-apa, kemudian susah misalnya di jalan, ya dia berhak menerima zakat. Bukan sedekah ya, tapi zakat. Kalau sedekah kan siapa saja terserah. Jadi konteksnya adalah zakat. Jadi saya kira begitu teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau terganggu oleh kondisi saya. Semoga ada manfaatnya. Karena ini hari terakhir teman-teman, saya minta maaf. Jadi mohon disiapkan kalau menurut jadwal jadwal yang sudah di-share di jurnal, maka hari ini mestinya tidak ada perkuliahan gitu ya, tapi makanya saya minta maaf buat teman-teman karena sudah teman-teman siap meluangkan waktunya. Saya minta maaf sebesar-besarnya teman-teman sekalian kalau ada kesalahan ketika menjelaskan, baik kata-kata atau apapun saja, atau desiran apapun saja dalam pikiran atau hati saya mohon dimaafkan ya. Dan kalau ada salah mengenai penjelasan, mohon jangan tuntut saya di hadapan Allah gitu ya. Gimana teman-teman, siap ya? Masih ada teman-teman di depan laptop? Oke, masih ada. Sekali lagi saya mohon persaksian teman-teman ya, bahwa teman-teman tidak akan menuntut saya kalau salah di hadapan Allah ya. Siap ya teman-teman ya? Insya Allah siap Bapak. Oke, kenapa kalau saya salah menjelaskan dan kelak itu kan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau sekarang teman-teman siap untuk tidak mempertanggungjawabkan, berarti sudah maafkan kesalahan saya gitu. Baik teman-teman, sekali lagi ini karena sudah terakhir, saya doakan semoga teman-teman lulus semuanya, dilancarkan ujiannya gitu ya, sehingga teman-teman tidak perlu mengulang lagi, karena sertifikat P2 KKM ini adalah sertifikat yang wajib ketika teman-teman mau ikut sidang skripsi. Barusan tadi agak siang ya, jam 12-an, jam berapa, ada angkatan 2017 dia WA saya, Ustadz mohon maaf saya dulu kelas D,
kok sertifikat saya enggak keluar gitu kan. Insya Allah saya uruskan. Ya mungkin pihak enggak tahu yang teledor siapa gitu. Setahu saya tidak pernah tidak meluruskan. Artinya kalau kalau mereka kalau dia betul-betul ikut dulu 17 ya sudah 4 tahun yang lalu, jadi sudah mau lulus. Sekarang dia butuh sertifikat itu karena memang ini sertifikat wajib teman-teman. Jadi makanya nanti mohon ikut UASnya ya teman-teman. UASnya ikut teman-teman sehingga teman-teman tidak perlu mengulang. Jadi tolong disiapkan ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman sekalian. Marilah kita akhiri apa namanya perkuliahan ini karena sudah tidak ada pertemuan lagi. Jadi saya pastikan tidak ada pertemuan lagi teman-teman ya. Sudah selesai karena sudah tinggal nunggu UAS. UASnya nanti saya share di grup. Jadi soalnya kayak apa nanti ada mekanisme tersendiri mungkin ya. Ya, tapi yang jelas online soalnya. Baik teman-teman, semoga apa yang sudah kita pelajari selama ini bermanfaat untuk kita ya, bukan malah mencelakakan kita. Jadi betul-betul manfaat dan kita mampu mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Baik teman-teman, marilah kita akhiri apa namanya perkuliahan ini dengan doa Al-Fatihah. Sekali lagi semoga ilmu yang sudah kita pelajari ini bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman sekalian. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. A'tadirukum lal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon menunggu Waalaikumsalam di grup ya. warahmatullahi wabarakatuh.